حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Kita tingkatkan kesehatan fisik dan lebih kita tingkatkan lagi kesehatan non fisik. Saat ini para ahli masjid, para mubaligh, para ulama sedang diuji. Bukan ujian fisik yang paling berat, tapi ujian non fisik. Maka sangat penting bagi kita untuk meningkatkan komunikasi spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjelang hari raya Idul Adha, jelas sekali ini adalah merupakan kesempatan yang sangat-sangat istimewa buat umat Islam. Karena Rasulullah SAW menegaskan tidak ada amal yang dapat menandingi amal perbuatan yang dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Dimasukkan ke dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari ditanya oleh para sahabat, apakah amal yang dilakukan selama 10 malam atau 10 hari bulan Dzulhijjah itu begitu tingginya, tidak dapat ditandingi juga oleh al-jihad? Rasul bersabda, walal jihad, termasuk jihad tidak dapat menandingi, kecuali orang yang memang sudah siap berjihad dengan harta dan nyawanya, dan dia langsung terjun ke medan perang, medan tempur, dan dia mati syahid. Itu yang tidak bisa ditandingi. Tapi kalau masih bisa pulang lagi, masih tetap amal ibadah pada bulan Dzulhijjah itu adalah sangat tinggi. Dan dari sekian amal yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah 10 hari itu, ada yang lebih istimewa lagi, yaitu pada hari ke-10, yang bila tidak sambung, tidak sampai hari ke-10-nya, boleh 11, 12, 13, yaitu ibadah berkurban. Kenapa kok sampai setinggi itu nilai berkurban? Kalau sekarang kita hubungkan dengan kondisi masyarakat dunia, maka ibadah berkurban akan memberikan jawaban tuntas. Pertama, mengeluarkan harta semata-mata karena Allah. Kedua, membuktikan bahwa umat Islam punya rasa simpati, empati kepada sesama manusia, bukan cuma umat Islam. Sebab akan dibagikan dagingnya. Ketiga, betul-betul menjalin komunikasi kemasyarakatan yang tidak dibatasi dengan peraturan-peraturan yang lain, karena bebas memberi makanan dari daging tersebut termasuk non-muslim. Kemudian berikutnya lagi, bahwa umat Islam mau ditekan ekonominya tetap kaya. Mari kita buktikan bulan Dzulhijjah nanti semuanya kita harus berkurban, supaya kita mampu menjawab tantangan. Sebab kurban ini syiar Islam. Kita khawatir, tidak buruk sangka sih, tapi kalau penafsiran boleh berbeda. Ketika ditekan sekarang ini sampai di beberapa tempat disebut-sebut zona merah, zona hitam, zona merah menjelang hari raya Idul Adha. La haula wala quwata illa billah. Saya beberapa hari terakhir ini habis sholat subuh jalan keliling ke komplek, masuk ke sini langsung ditutup pintu, masuk sini tutup pintu, masuk sini tutup pintu, tertulis zona merah. Memang kalau pakai ditulis zona merah, COVID-19 nggak bisa lewat gitu. Jadi yang dijaga itu apa gitu?
Justru dengan adanya tertulis berjajar begitu, itu yang menanamkan rasa takut kepada masyarakat, membuat masyarakat stres. Katanya harus tingkatkan imun, jangan panik. Itu yang membuat panik itu. Sampai saya jalan lagi hingga tidak bisa masuk sama sekali karena pintu gerbangnya sampai ujung ke ujung lah, sehingga saya langsung masuk ke kolongnya. Saya ingin lewat soalnya. Pas sampai ini adalah suka biasa saya lewati dengan mobil, waktu itu gak bisa. La haula wala quwata illa billah. Apa sih yang dimaksud dengan hal ini? Kenapa tidak kita tanamkan kepada masyarakat jiwa semangat hidup, bukan rasa takut terus-terusan? Dan kalau sekiranya hal ini didukung oleh orang yang berbicara di podium, oleh orang yang menyampaikan qala ta'ala qala Rasulullah, ini yang lebih memberatkan masyarakat. Ya, inilah ujian buat kita semuanya. Ujian buat para ustadz, ujian buat para ulama. Dan masalah yang terkena dengan yang tidak terkena, kita mah sudah punya keyakinan kepada Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak satu peristiwa terjadi kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman akan pernyataan ini, firman ini, Allah berikan hidayah ke dalam kalbunya. Ke dalam kalbu hidayah itu, bukan ke otak, bukan ke lembaga, bukan ke kelompok masyarakat ahli kesehatan, tapi ke dalam kalbu hamba Allah subhanahu wa ta'ala, orang per orang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha tahu terhadap segala sesuatu. Kemudian orang berkata, tapi kan harus usaha. Baik, usaha itu diyakini atau dipahami? Kita bicara bebas nih. Usaha jangan diyakini, dipahami. Sekarang usaha diyakini. Yang diyakininya nggak jelas. Ya Allah, kita mau bicara realita aja ini. So, kalau usaha makan realistis ya. Sekarang umpamanya, dan ini adalah saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita nikmat ikhlas dalam segala ucap tingkah laku kita sehari-hari. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat sehat lahir dan batin. Sekarang banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan istilah baru, apa? Isoman. Ya, isoman ya, isolasi mandiri. Ketika ada yang mengatakan saya sedang isolasi mandiri, kenapa? Positif, rasanya bagaimana? Ya, katanya kurang penciuman, pilek. Iya, pileknya itulah, pilek mah kurang penciuman. Saya juga biasa. Langsung setelah itu dicek, di swab positif, OTG, langsung isolasi mandiri. Cukup berat rasanya ini menghadapi peristiwa seperti ini. Makanya kita sangat penting untuk banyak tafakur dan juga taqarrub kepada Allah, kita tingkatkan, mohon agar Allah selamatkan iman kita, akidah kita. Iman inilah yang akan terbawa sampai akhirat. Kesehatan fisik ada akhirnya bagaimanapun. Kesehatan non fisik yang harus kita pelihara sampai terbawa akhirat. Dan ini mohon bantuannya juga. Di antara keluarga saya juga ada yang sedang dirawat akibat COVID. Ada 4 orang. Dan 4-4-nya itu yang sudah divaksin. Iya, 4-4-nya yang sekarang dirawat itu sudah divaksin. Udah
selesai vaksinnya. Jadi saya mempertanyakan betul ini realita kan, bukan masalah keyakinan. Ya kalau berbicara usaha harus dipahami. Dan mungkin karena saya bukan ahlinya sehingga saya teu ngarti gitu. Karena tidak mengerti, sehingga tidak bimbang gitu, karena tidak mengerti. Justru orang yang mengerti, yang dapat informasi kadang-kadang memang menjadi gelisah. Ya nggak jauh-jauh lah. Kalau pemanya bapak dan ibu sudah belajar ilmu tajwid di sini kan, dari ustadz tadi. Pas imam salah bacaan, bacaan imam salah, kesel kan? Tapi kalau orang yang belum pernah belajar tajwid mau ngaco imam, aman-aman aja itu makmum itu. Tidak merasa kesel. Nah demikian pula nampaknya masalah kesehatan ini. Orang-orang yang mempelajari kesehatan banyak sekali yang betul-betul ketakutan. Karena saya mau bukan ahli kedokteran gitu. Biasa-biasa aja. Mendengar sana, mendengar sini, duka teuing, saya mah teu ngarti. Udah beres-beres aja. Kayaknya ada yang bertanya, kok Ustaz katanya ceramah ini tenang aja nggak pakai masker. Udah ngapa tuh dah ceramah pakai masker. Bahasa juga nggak jelas lagi, ngosom kan. Saya biasa aja. Tadi juga kalau dari mobil sampai pintu pakai masker sampai pintu aja. Udah masuk masjid, ini adalah ahli zikir semuanya. Bersihkan kalbu kita dari rasa curiga kepada ahli masjid. Kalaulah umpamanya waktu di luar masjid ada yang sudah membawa virus corona, sampai di masjid virusnya juga tidak akan mengganggu. Karena ikut zikir dia. Ikut bertasbih, ikut memuji Allah. Dari mana Syekhul Islam tahu? Firman Allah ini, bukan hasil penelitian. Adapun ada penelitian itu pendukung. Informasinya sudah dari Allah. Penelitiannya di mana? Sudah sampaikanlah oleh media. Di Belgia, di Belanda. Ketika terdengar suara azan di sekitar masjid, maka diketahui virus tidak aktif. Istirahat mendengarkan azan. Setelahnya diketahui demikian, maka wali kota di sana memanggil para imam masjid, menyampaikan informasi, silahkan keluarkan suara azan keluar masjid biar kami jaga. Satpol PP ditugaskan jangan sampai ada orang yang mengganggu suara azan dikumandangkan keluar masjid. Itu adalah di Eropa. Itu hasil penelitian. Tapi itu bukan dasar dalil, bukan, tapi realita. Dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah berfirman, semua langit, bumi dan semua isi-isinya selalu bertasbih memuji Allah. Ya apalagi nih? Iya, semua langit dan bumi suka bertasbih memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tiada sesuatu apapun yang telah diciptakan Allah kecuali bertasbih memuji Allah. Itu di luar masjid, bagaimana di dalam masjid? Masjid ini atapnya, dindingnya, kacanya semuanya tidak pernah mendengar musik, tidak pernah mendengar omongan yang tidak keruan yang terdengar oleh sekeliling masjid ini. Atapnya, kacanya, lampunya yang terdengar cuma baca Quran, baca hadis, orang sholat, orang berzikir. Maka kalau kita sudah masuk ke dalam masjid, suasananya suasana aman. Makanya ya kita berharap betul lah Masjid Istiqomah termasuk yang masih tetap berjalan. Sholat Jumat juga tidak ada perubahan. Alhamdulillah. Ini sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala
tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ahli kesehatan yang menetapkan harus jaga jarak. Kita hormati, kita hargai keputusan mereka. Tapi beda, menghargai, mempercayai dan mengimani harus bedakan. Iman kepada Allah dan syariatnya, iman kepada Rasul dan sunnahnya, percaya kepada para ulama bahwa mereka dapat ilmu dari Allah, termasuk kita percaya kepada para ahli kesehatan mereka dapat ilmu dari Allah, dan kita hargai keputusan mereka, kita hormati keputusan mereka, dan diharap semoga Allah mengampuni kita saat kita menghargai keputusan mereka, lalu praktek ibadah kita terkurangi secara kuantitas, semoga kualitasnya tidak Allah kurangi. Umpamanya lagi sholat jaga jarak, kalau sekiranya satu masjid dapat menampung 200 orang, ketika jaga jarak, jaraknya sampai 2 meteran, sehingga masjid tersebut hanya berisi berapa orang tuh? Tidak sampai 1/4-nya. Jelas itu adalah merupakan pelanggaran terhadap amanat dari Allah secara fisik. Saya sholat di beberapa masjid, sholat Jumat, ini jarak sampai 2 meter, la haula wala quwata illa billah. Mulanya saya mau khutbah di masjid tersebut, sudah saya bayangkan saya akan membahas ABCD. Pas lihat jamaah begitu berjauhan, udah akhirnya materi itu. Ya, saya mohon waktu itu mengajak masyarakat untuk memohon ampun kepada Allah. Kita harus mohon ampun kepada Allah dan mohon diterima ibadah kita walaupun jauh dari aturan yang telah Rasul tetapkan. Ada orang yang berkata, ini seorang ustadz yang sangat saya hormati, hafizahullah, dan ini jadikan dalil sekian banyak orang bahwa merapatkan shaf hukumnya sunnah, dengan mengambil ungkapan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shafmu karena lurusnya shaf merupakan kesempurnaan salat. Lurus bukan rapat. Beda. Kalau rapatnya shaf itu tidak ada bahasan di situ. Ada hadis lain. Bagaimana bunyi hadisnya? Ini mohon bapak-bapak nih narik napas sebentar. Ya Allah, Rasul bersabda, la tadharu furujatin lisyaitan, man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Harus saya angkat hadis ini biar kita berjuang meningkatkan kesempurnaan kualitatif kalau kuantitatif tidak bisa tercapai. Kesempurnaan kuantitas tidak tercapai karena memang jarak harus jauh. Dan ini melanggar sunnah Rasul. Ketika kita melanggar salah satu, jangan dilanggar semuanya. Kita tidak sengaja melanggar, tapi kumaha atuh, kapaksa. Maka apabila kita sudah di beberapa tempat sholat, jaga jarak, komunikasi, diperintah Rasulullah untuk terbuka wajah, senyum, dan harus ditutup mulutnya juga. Berjabatan tangan, Rasul bersabda, "Ma min muslimaini yatasawafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidak ada dua orang muslim bertemu langsung berjabatan tangan kecuali Allah ampuni dosanya sebelum berpisah. Gak boleh juga ampunan yang sudah menunggu gak dimanfaatkan. Coba Allah Akbar. Sekian banyak hal yang memang
dikurangi praktek keislaman. Maka kita berharap kehadiran di tempat ini Allah berikan kepada kita rasa baik sangka kepada sesama orang yang di majlis, baik sangka kepada sesama orang yang sholat. Orang yang di majlis, orang yang sholat tidak akan menyebarkan virus corona. Baik sangka kita. Kalaulah ada pengajian penuh, kemudian pulang ada yang sakit, mungkin ditemui coronanya di jalan itu, bukan di masjid. Di masjid sudah jelas coronanya juga ikut tasbih, ikut tahmid. Enggak mungkin berusak. Tapi begitulah pembahasan. Nah, kalimat yang tadi saya lanjutkan. Hadis dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa lurusnya shaf merupakan kesempurnaan sholat. Lurus bukan rapat. Rapat beda lagi dalilnya. Dalilnya perlu rapat bagaimana? Rasul bersabda, la tadaru furujatin li syaitan. Kalian jangan membiarkan ada celah-celah yang bisa digunakan setan. Gimana kalau 2 meter? 2 meter satu orang, yang biasanya cukup 8, berarti sekarang cukup 1 orang, berarti 7 setannya. La haula wala quwata illa billah. Gimana caranya supaya yang 7 tempat tidak kemasukan setan? Itu sajalah kita membicaranya nih. Jangan sampai udah kalau gitu merapatin aja. Enggak gitu juga, kecuali di masjid Istiqomah bab lain. Di tempat yang lain kita hargai, makanya kita hargai. Tidak semua orang kan paham masalah ini. Maka ketika kita memang jaga jarak, jangan sampai komunikasi qalbu terganggu. Jangan sampai hubungan keimanan ada jaga jarak. Keimanan harus bersatu, akidah harus bersatu, ketauhidan jangan sampai terganggu. Maka kita kembali kepada hakikat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Ada akmaltu, ada atmamtu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna kuantitas ini. Artinya ajaran Islam universal, komprehensif, meliputi semua keperluan umat manusia. Itu akmaltu. Dengan kesempurnaannya, karena menyeluruh, maka nikmatnya pun sempurna. Nah, kesempurnaan nikmat bukan akmaltu tapi atmamtu. Tamam dan kamal. Kamal sempurna kuantitas, tamam sempurna kualitas. Bila satu masjid tadi bisa menampung 200, namun diisi cuma hanya 40, berarti kan kuantitas tidak sempurna. Kejar kesempurnaan kualitas, yaitu dengan meningkatkan kekhusyuan, meningkatkan komunikasi sesama mukmin berlandaskan komunikasi imani. Kalau komunikasi jasad dilarang, tidak boleh berjabatan tangan, tidak boleh senyum karena harus ditutup bibirnya. Nya senyumnya pakai mata we, nya sok lah pakai mata we nya. Iya kan bisa, kan sekarang mah begitu tuh. Terus jaga jarak. Ya udah kalau begitu maka kita kembali kepada kaidah ulama, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Bila tidak tercapai semuanya, jangan ditinggal semuanya. Tidak tercapai kuantitas, jangan ditinggal kualitas. Kita tingkatkan kesempurnaan kualitas. Oleh karena itu ibadah kita dengan kondisi sekarang ini harus meningkatkan kekhusyuan melebihi daripada biasa-biasa. Makanya kalau ada orang ini, kalau adanya ada orang bertanya, ini teh fikih siapa sih?
Pakai jaga jarak fikih mana? Dijawab sama yang lainnya fikih WHO atuh. Ya terus kalau bukan fikih WHO fikih mana? Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali enggak ada. Tapi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan, apabila kamu berada di tempat yang terkena taun, jangan keluar. Bila kamu sedang di luar, jangan masuk. Ya, itu hadis sahih riwayat Bukhari, bahkan riwayat Muslim, bahkan ada muttafaqun alaih. Bisa diterapkan enggak dengan kondisi saat ini? Itu yang menjadi masalah. Hadis berbunyi, "Idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaih." Bila kamu mendengar ada wabah di satu kawasan, bukan di seluruh dunia, bukan, di satu kawasan. Jadi bukan pandemi, bukan. Ini dipaksakan pandemi pakai dalil itu enggak cocok. Hadis berbunyi, bila kamu mendengar ada wabah di satu kawasan, kamu jangan masuk. Bila kamu berada di dalam, jangan keluar. Arya mah keluar enggak, ke masuk enggak, ada memang di mana-mana gitu. Ditetapkannya kan begitu di seluruh dunia. Jadi jangan keluar ke mana? Jangan keluar ke kuburan. Kan di seluruh dunia katanya. Jadi dalil hadis tadi tidak bisa dipaksakan untuk pandemi. Tapi kalau di satu daerah ada wabah, di daerah yang lain enggak, aduh di Bandung wabah, di Sukabumi enggak, yuk kita ke Sukabumi aja, itu maksudnya. Atau umpamanya orang Sukabumi mendengar di Bandung ada wabah, jangan masuk ke Bandung. Tapi kalau di seluruh dunia bagaimana? Ini nampak. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sekian banyak orang. Terus tidak boleh jabatan tangan, pakai dalil lagi nih. Dalilnya apa? Rasul kan bersabda, la yuridanna mumridun ala sihhatin ala sahihin. Jangan dibiarkan orang yang sakit mengunjungi orang yang sehat. Kalau tidak bersalaman antar sama orang sehat gimana? Dia sama-sama sehat. Kemudian pakai kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pembayatan dan dia biasa berjabatan tangan, namun diketahui ada orang yang sakit, maka Rasulullah bersabda, sudah cukup, silakan kalian pulang. Jelas ada orang yang sakit, yang sakitnya bisa mempengaruhi yang sehat. Ini sama-sama sehat, apa yang menjadi alasan? Makanya harus cuci tangan. Alhamdulillah ada ahli wudhu mencuci tangan terus. Sebelum masuk masjid cuci tangan terus. Tapi tadi juga saya ngobrol di perjalanan, ada yang gak biasa cuci tangan dan kehidupan sehari-harinya dengan kotoran, sampah. Bukan orang gila, bukan orang gila bablainnya. Ini orang sehat, sehari-hari ngambil sampah, cuci tangan jarang, hidungnya senantiasa mencium bau sampah, tapi sehat-sehat saja walaupun tidak pakai masker. Jadi ini adalah kita tingkatkan lagi kualitas akidah kita. Kembali kepada ayat yang tadi, tidak ada satu peristiwa yang terjadi kecuali sebatas yang Allah izinkan. Maka apabila Allah mengizinkan sehat, akan sehat. Allah menghendaki harus sakit, sakit juga. Nah, jangan sampai umpamanya usaha kita menjaga kesehatan justru membuat kita menjadi stres. Itu yang sangat penting untuk kita tafakuri bersama. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita mohon kepada Allah ampunan. Saya ingin membahas satu ayat yang berhubungan dengan masalah taubatnya Nabi Adam, supaya taubat kita bukan taubat nasional, taubat internasional. Kan Nabi Adam ya, guru kita bertaubat yang paling utama adalah Nabi Adam. Al-Quran menjelaskan ketika Nabi Adam melakukan pelanggaran, karena kita sudah melakukan pelanggaran ya. Sekian banyak sunnah Rasulullah dilanggar.
Tapi kan yang namanya tobat harus berhenti. Itulah memang problem buat kita. Mau berhenti bagaimana, dari dipaksa harus begini terus. Ya, kita mohon ampun kepada Allah, tidak mampu melaksanakan ibadah dengan benar secara kuantitas. Mohon ampun kepada Allah, kita lemah ini. Mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman, kekuatan ruhiyah. Nabi Adam alaihissalam sudah kita kenal bersama dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada beliau yang tidak diberikan kepada malaikah, dan malaikat pun mengakui keistimewaan Adam sehingga diangkat menjadi khalifah. Dan setelahnya dipertemukan Adam dengan malaikat dan ditunjukkan kepada malaikat keistimewaan yang Allah berikan kepada Adam, maka malaikat pun langsung mengakui keistimewaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk hormat kepada Adam. Ini adalah malaikat makhluk lebih senior, suruh hormat kepada makhluk yang junior, yang baru diciptakan. Tapi kalau memang yang dimaksud tunduk taat kepada Allah, enggak masalah. Yang merasa bermasalah iblis. Dia bukan malaikat, dia dari golongan jin, cuma merasa paling senior, nyombong dia, maka dia tidak mau. Dan Rasul dan Adam alaihissalam mendapatkan kemuliaan dari Allah, penghormatan dari Allah dengan firman-Nya, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin." Wahai Adam, silakan kau tempati tempat ini yang tersedia sekian banyak keperluan yang disebut dengan al-jannah. Disebut al-jannah. Apa arti jannah? Banyak makna. Jannah ini di depan Masjid Istiqomah ini jannah, kebun. Sering juga diartikan surga. Kalau untuk akhirat, jannah surga. Kalau untuk dunia, taman ini adalah jannah. Yang ditempati Adam dulu, taman atau surga? Bingungnya. Umumnya selalu mengatakan surga. Ada yang pernah mengatakan bukan surga? Adam dulu, surga semuanya ya. Sepakat surga. Di surga sok aya setan tara. Ada di surga ada larangan enggak? Silakan dimanfaatkan, ini enggak boleh. Ada di surga yang dilarang. Di surga ada maksiat enggak? Enggak. Terus dulu Adam di mana tuh? Ya, ini kita studi kritis terhadap pemahaman. Tidak mengkritisi Al-Quran, tapi studi kritis terhadap pemahaman. Wajar-wajar saja kalau pemahaman yang sudah mendunia tentang tempatnya Adam dulu disebut-sebut di surga, ternyata perlu kita kaji. Ya apalagi ketetapan-ketetapan yang berhubungan dengan yang tidak jelas. Boleh-boleh saja kita studi kritis. Benar nggak sih? Wajar-wajar saja. Nah lalu dinyatakan kepada Adam, silahkan nikmati, tapi ini satu jangan kau dekati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Satu pohon jangan kau dekati. Allah sayang kepada Nabi Adam dan keturunannya. Maka di samping ada perintah, ada larangan, sebagai bukti bahwa kita harus berjuang mencari kenikmatan dengan beramal dan menjauhi bahaya dengan menjauhi larangannya. Agar kita selamat, jauhi larangan. Nah, sejak awal sudah diturunkan aturan kepada Adam. If'al hadza la taf'al dzak. Kerjakan ini, jangan kau kerjakan itu.
Itu intinya. Tapi ternyata karena Allah punya skenario, lalu Adam mendekat. Tadi dilarang mendekat. Mendekat aja jangan. Ternyata mendekat dibisikin sama iblis. Akhirnya mendekat sampai memetik buahnya. Setelah itu baru diingatkan, kamu sudah dikatakan kepada kamu syaitan itu adalah musuh kamu. Kenapa kau ikuti? Nabi Adam menyesal. Penyesalan yang tiada hingganya, tak terbayangkan oleh kita seperti apa menyesalnya Adam. Memohon agar dibimbing oleh Allah bagaimana cara memperbaiki diri. Al-Quran menyebutkan Adam sampai tergelincir oleh godaan syaitan. Surat Al-Baqarah Allah berfirman, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Maka iblis menggelincirkan dia. Azalla, membuat dia tergelincir. Itu adalah satu qiraat. Dan qiraat kedua azala, menghilangkan, menjauhkan. Ada dua bacaan. Ini kan sudah pada punya bukunya kan? Ada yang sudah punya, ada yang belum ya. Ini baru cetak 1 jilid. Insya Allah sekarang sedang diedit untuk jilid kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sudah siap 6 jilid berikutnya sekarang. Saya membahas di sini ya tentang masalah qiraat. Firman Allah ayat 36, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Ada dua bacaan. Untuk Hamzah membacanya fa'azalahuma. Qiraat yang lain fa'azallahuma. Kalau fa'azallahuma sedang berjalan dibikin keseleo, tergelincir. Kalau fa'azalahuma dijauhkan dari tempat tersebut. Itulah program setan. Program setan, kita khawatir ya. Kalbu kita, keimanan kita saat ini digelincirkan dengan penanaman rasa takut kepada COVID, sehingga terganggu rasa takut kita kepada Allah. Mulanya diganggu rasa takut kita kepada Allah, sehingga kekhusyuan ibadah terganggu. Kalau setan sudah berhasil mengganggu rasa takut kita kepada Allah, nanti langkah berikutnya setan menghilangkan rasa takut kepada Allah. Penuh saja takut kepada COVID. Ini yang harus kita lakukan, tobat internasional ini. Bukan tobat nasional lagi. Kita tidak punya wewenang untuk berbicara tentang masalah yang sudah dibahas oleh WHO, karena saya bukan anggota WHO. Di samping memang tidak punya kemampuan sama sekali masalah itu, tetapi kita kembali kepada hakikat keimanan kita. Takut boleh kepada makhluk, memang itu adalah merupakan bekal dari Allah. Ada rasa takut, supaya kita jadikan rasa takut kepada makhluk sebagai jalan takut kepada Khalik. Ini takut kepada makhluk, hilang rasa takut kepada Allah. Ada sekelompok masyarakat yang rajin membahas tentang sunnah Nabi. Pas masalah COVID, masjid ditutup, gak ada sholat berjamaah lagi, di rumah saja semuanya. La haula wala quwata illa billah. Iya, kalau memang di rumah itu berjamaah bagus, silahkanlah pindah berjamaah ke rumah. Artinya menjadikan rumah jadi masjid, bagus. Ya,
Di satu RT ada 100 rumah, masjid satu, masjid kosong, semua rumah jadi masjid. Allahu Akbar, luar biasa itu. Bagus kalau begitu. Tapi ini masjid ditutup terus. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada salat berjamaah lagi. Padahal yang dikaji sehari-hari sunnah Nabi. Bahkan sekian banyak orang yang berbeda cara memahami sunnah langsung dituduh sesat. Sementara masalah ini tutup mulut, takutnya kepada yang diberitakan oleh media, lebih takut kepada yang dinaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau Quran Sunnah kan bukan berita lagi, tapi itu adalah firman Allah, wajib kita imani. Dan sudah terbukti kebenaran Al-Quran dari sejak dahulu sampai sekarang. Salah satu bukti kebenaran Al-Quran, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Al-Quran. Apa bukti kebenaran Al-Quran? Al-Quran dibaca sejak zaman Rasul sampai sekarang enggak berhenti. Pembaca Al-Quran tidak terhitung. Dihafal, ada kitab yang lain yang dihafal sampai jumlah penghafalnya tidak terhitung. Dihitung pun enggak bisa. Jumlah penghafal Al-Quran, subhanallah, anak-anak kecil sudah pada hafal. Bahkan guru saya yang saat ini beliau masih hidup, lebih muda dari saya. Beliau punya orang tua guru tahfidz Al-Quran dan guru ilmu qiraat. Waktu dia masih kecil, saya katanya dulu sewaktu masih kecil suka mendengar ayah saya menerima setoran dari para santri. Lama kelamaan apa yang disetorkan oleh para santri sampai nempel di kepala saya. Tapi saya belum pernah setoran kepada siapapun. Namun pas usia 10 tahun saya minta waktu kepada ayah, ingin membaca Al-Quran karena saya tidak tahu urutannya, tapi sudah hafal. Sebulan setoran selesai 10 juz sebulan. Itu belum pernah sengaja menghafal. Subhanallah, ya itulah mukjizat Al-Quran. Nari urangnya ngapalkeun teh benih. Iya, dia mah tidak sengaja menghafal-hafal gitu. Kita mah sengaja menghafal juga susah hafal nanti. Ya, Adam alaihissalam digelincirkan. Setelahnya tergelincir, dijauhkan dari tempat semula. Fa'azalahuma. Itulah program iblis. Iblis yang sudah berpengalaman tentu punya kader banyak. Jangan dianggap kalau iblis tidak punya ta'lim. Oh, ta'limnya lebih sering itu. Punya metodologi yang lebih hebat lagi tuh iblis. Kader-kadernya banyak di mana-mana. Lalu setelahnya Nabi Adam merasa kecewa berat atas kelakuannya sendiri. Nangis terus-terusan menghadap kepada Allah, memohon bimbingan harus bagaimana cara memperbaiki diri. Maka pada ayat berikutnya disebutkan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu qiraat umum. Qiraat Ibnu Katsir, fatalaqa Adama, tadi Adamu, sekarang Adama. Fatalaqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi. Kalau tadi kalimatin, sekarang kalimatun. Fatalaqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Untuk bacaan ini qiraat Ibnu Katsir alaihi dipanjangkan. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Untuk qiraat Asim, fataba alaihi innahu. Nah, Ibnu Katsir itu di mana ini membaca ini? Di Mekah.
Ibnu Katsir imam ahli Al-Quran di Mekah. Banyak yang membaca seperti ini, namun Ibnu Katsir lebih menonjol. Mungkin suaranya lebih bagus, iramanya lebih cocok dengan selera masyarakat, maka beliaulah yang disebut sebagai imam qurra di Mekah, Ibnu Katsir. Terus bagaimana pengaruhnya dengan makna? Fatalaqa Adama dengan fatalaqa Adamu, kalimatin dengan kalimatun. Ya, memang enaknya sih baca buku ini bapak dan ibu megang bukunya. Tapi dah tadi icalan di dia mah, kada di luar meserna gitu. Ya, saya bahas di sini perbedaan antara dua qiraat dan pelajaran yang sangat penting, antara lain fatalaqa Adamu min Rabbih, terjemah yang tercantum dan beredar adalah terjemahan yang sesuai dengan 9 qiraat, yaitu fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin. Adam menerima kalimat dari Allah. Bagaimana cara memohon ampun, bagaimana cara memperbaiki diri, bertaubat, menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan untuk Adam kalimatin, yaitu yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah pada hafal semuanya. Mana yang lebih dulu tersedia? Adam lahir atau Al-Quran yang lebih dulu? Al-Quran lebih dulu ya. Berarti Rabbana zalamna anfusana sudah ada sebelum Adam ada. Ya kan gitu. Karena Al-Quran lebih dulu daripada Adam. Dan kisah Adam ini sudah ada sebelum Adam ada. Begitulah kalau Allah yang membuat, Allah yang menciptakan, beda dengan kita. Kalau kita membangun masjid ini, ya sebelum ada masjid, sebelum ada tukang kayu, belum disebut-sebut nama masjid. Sudah program ada baru. Tapi kalau Al-Quran tidak demikian. Al-Quran sudah mengandung kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti ayat tersebut surat Al-A'raf ayat 23 sudah menunggu kapan nih Adam diciptakan, kapan nih aku akan bertemu dengan Adam, kapan nih Adam akan berbuat sesuatu yang membuat aku bisa bertemu dengannya. Kira-kira begitu tuh. Ini urusan keimanan ya, tidak bisa diteliti ini. Bukan masalah empirik ini mah bukan. Kalau COVID ini bisa diteliti, benar enggak gitu. Kalau Al-Quran mah imani gitu. Fatalaqa Adama min Rabbi kalimatun, ada dua bacaan. Kalau fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin, ketika Adam sudah menyesal betul ingin mendapatkan ampunan dari Allah, harus bagaimana saat ini? Maka memohon kepada Allah bimbingan. Allah memberikan kepadanya kalimat. Maka Adam langsung menyambut kalimat tersebut. Itulah Adam menerima kalimat. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin. Ketika dibaca fatalaqa Adama min Rabbi kalimatun, kalimat menerima Adam. Kalimat yang sudah merindukan sejak lama, pas ada Adam, langsung bertemulah kalimat dengan Adam. Adam bertemu kalimat, kalimat bertemu Adam, sehingga akhirnya betul-betul menyatu. Mungkin kata kalimat, sudah kurindukan engkau ini Adam, aku betul-betul mengharapkan ketemu engkau. Pas bertemu sudah menyatu. Itulah taubatnya Nabi Adam. Antara Adam dengan taubat menyatu. Maksudnya bagaimana? Prakteknya, aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita memang betul-betul ingin mendapatkan ampunan dari Allah, belajar bertobat kepada Adam. Caranya bagaimana?
apapun yang kita ungkapkan memohon ampun kepada Allah, ungkapan tersebut harus jangan sampai lepas dari diri kita, harus terpelihara betul. Ketika bapak dan ibu pernah meneteskan air mata memohon ampun kepada Allah, ingat selalu air mata itu. Kenapa waktu itu aku bisa meneteskan air mata, kok sekarang enggak? Padahal sekarang dosa lebih banyak daripada dulu. Saya mah bukan orang cengeng, saya mah orang eksak. Ada yang berkata begitu. Baik, wahai orang-orang eksak, dulu waktu lahir nangis enggak? Ya nangislah. Nah, belum punya dosa sama sekali bisa nangis. Belum punya ilmu sama sekali bisa nangis. Masa setelahnya punya ilmu jalan menuju Allah, sudah belajar Islam, sudah tahu apa yang dimaksud dengan dosa, taat, maksiat, kok kita susah meneteskan air mata? Adam alaihissalam ketika kita resapi ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita resapi kata per kata, ini menggambarkan bahwa Adam itu betul-betul merasakan berat, merasa banyak dosa, merasa jauh dari surga, dan merasa belum punya jalur untuk menuju surga. Yang terungkap oleh dia, makanya apa? Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya tidak Engkau ampuni, tidak Engkau rahmati kami, kami orang-orang yang merugi, makhluk yang merugi. Ada kalimat mohon ampun enggak di situ? Itu hanya penyesalan, pengakuan dosa, penyesalan. Saya membayangkan, wallahu alam, pas enggak bayangan ini. Ketika ada mau berkata ampuni dosaku, lidah enggak mampu mengungkapkannya. Lidah hanya mampu mengatakan aku berbuat zalim, aku penuh dosa, aku adalah orang yang melanggar. Mau mengatakan ampuni, layak enggak aku mendapatkan ampunan, aku sudah banyak sekali dosa ini. Itulah kalimat Rabbana zalamna anfusana. Nampaknya layak kita ini sekarang untuk berkata begitu tuh. Ya Allah, kami tidak mampu ibadah dengan benar. Ya Allah, kami tidak mampu memenuhi hak-hak orang lain. Ya Allah, sekian banyak kewajiban yang belum kami penuhi. Sekiranya tidak Kau ampuni dosa kami, kemana kami harus melarikan diri? Ya, dengan pengakuan banyak salah, banyak dosa, semoga Allah mengampuni. Kalau ibu-ibu pulang pengajian dari Istiqomah, bukan sekarangnya, dulu pas masuk ke rumah, itu di rumah berantakan, air tergenang. Siapa nih yang kerjaan? Si anak langsung, mah aku. Si ibu marah enggak kalau udah dibilang gitu tuh? Langsung dipeluknya, enggak apa-apa sayang, kan gitu ya. Dia tidak berkata, maafin aku, belum bilang maaf, aku ini yang berbuat ini, aku yang berdosa ini. Udah akhirnya si ibu langsung memeluknya. Nabi Adam memohon kepada Allah ampunan tanpa berkata ampuni aku, tapi hanya mengatakan kami adalah sudah berbuat zalim kepada diri kami. Nampaknya saat ini sangat penting untuk kita sering-sering mengungkapkan Rabbana zalamna anfusana ini. Belajar kepada Nabi Adam, tapi tentu dijiwai, diresapi. Ya Allah, kami lemah menghadapi sekian banyak kenyataan. Kami menyerah saja begitu, kami lemah ya Allah. Bila tidak Engkau berikan kekuatan kepada kami, kami akan merugi. Negeri kami Engkau Maha tahu ya Allah, sedang dikacau balaukan oleh sekian banyak hal. Kami lemah. Sekiranya tidak Engkau berikan pertolongan kepada negeri ini, hancurlah dalam jangka waktu yang tidak lama lagi. Katanya utang negeri kita sekarang sudah 10.000 triliun ya. Utang 10.000 triliun. Siapa yang mau bayar? Ya Allah,
Siapa yang salah? Jangan nyari yang salah, kita tobat bersama. Ya, mungkin pertama kali ini Indonesia punya utang sampai 10.000 triliun. La haula wala quwata illa billah. Nampaknya Bandung dijual gak akan tercukupi itu untuk membela utang 10.000 triliun. Aduh ya Rabbana. Kemudian sekian banyak informasi yang nakut-nakutin terus. Ketika kita mendengar berita, terlepas benar atau tidaknya, namun karena saya juga punya keluarga yang kerjanya di bandara, betul di bandara setiap malam datang orang Tiongkok, ya katanya orang bandara yang bicara nih. Sementara kalau pemainnya orang Bandung mau ke Sumatera, waduh harus ini dulu, harus itu dulu, banyak sekali masalah. Tapi di luar terus-terusan berdatangan. Kita doakan ya, orang-orang Tiongkok yang datang ke Indonesia, doakan bagaimana? Doakan masuk Islam. Ya, doakan dapat hidayah dari Allah. Sehingga Indonesia semakin banyak umat Islamnya nanti. Sangat mudah bagi Allah semuanya itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Apalagi kalau dikabarkan bahwa mereka adalah orang-orang ahli bela diri, tentara-tentara yang berpenampilan sebagai pekerja keras. Apabila mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wah, tentara muslim semakin bertambah. Dan doa seperti itu jadi ibadah buat kita dan juga berguna buat mereka. Bila Allah mengabulkan permohonan kita sesuai dengan keinginan kita, mereka dapat hidayah. Sungguh mudah bagi Allah. Tidak seberat Umar bin Khattab. Mereka datang ke sini adalah untuk bekerja, cari makan. Umar bin Khattab sudah menghunuskan pedang ingin membunuh Rasul, oleh Allah dirubah, gampang-gampang saja. Tapi kan cuma satu orang di hadapan Allah, nggak ada bedanya 1.000.000 dengan 100 dengan satu orang. Bahkan dengan seekor nyamuk di hadapan Allah sama, semuanya kecil. Indonesia kecil, dunia kecil. Langit yang begitu luas tidak terlihat, itu di hadapan Allah kecil. Bahkan kalau kita banyak tafakur dengan bimbingan ayat Al-Quran, Allah berfirman, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Allah bersumpah dengan langit, as-sama dzatil buruj, langit dan langit tempat ya. Kemudian di situ ada yang memang menempatinya. Apa yang menempati langit? Al-buruj, bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya dan tidak kita ketahui ukurannya. Bumi kan bukan makhluk yang paling besar kan? Banyak yang lebih besar dari bumi beberapa juta kali lipat. Wallahu alam benar apa tidak, kata ahli, saya bukan ahli. Alam ciptaan Allah dari ujung ke ujung jaraknya berapa jauh? Dari ujung ke ujung. Kata orang yang melakukan penelitian, tentunya penelitian tersebut sesuai dengan kemampuan dia, jauh dari hakikat. Katanya jarak dari ujung ke ujung alam Allah ini adalah perjalanan cahaya itu menempuh waktu 165.000 biliun tahun kecepatan cahaya. 165.000 biliun tahun kecepatan cahaya. Gimana ya? Ngebayanginnya sih nggak nyampe. 1 menit berapa ratus juta, berapa kilo tuh 1 detik. Sekarang 1 tahun, sekarang 100 tahun, 1.000.000 tahun, triliun tahun, biliun tahun, 165.000 biliun tahun kecepatan cahaya. Bumi kecil.
Kecilnya bumi di hadapan Allah sama dengan kecilnya nyamuk di hadapan Allah sama. Jadi kita ini sebesar apa nih di hadapan Allah? Dan Allah sudah menyebut-nyebut nama nyamuk dalam Al-Quran. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ma'udatan fama fawqaha. Terjemahan dalam Al-Quran yang sudah beredar, Allah tidak enggan menciptakan perumpamaan seekor nyamuk dan yang lebih kecil dari nyamuk. Kalimatnya begitu. Ayat 26 surat Al-Baqarah. Saya baca terjemah yang ada ya. Gimana nih terjemah yang ada? Sungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Fama fauqaha. Fauqa. Ada yang tahu apa arti fauqa? Dalam bahasa Arab di atas ya. Jadi Al-Quran secara bahasa Allah tidak segan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk dan apa yang di atasnya, di atas nyamuk. Tapi terjemahan yang lebih kecil dari nyamuk. Salahkah menerjemahkan lebih kecil? Bukan urusan salah dan benar, tapi itu bukan terjemah kata, tapi tafsiran. Terjemah kata dan apa yang di atasnya. Berarti di nyamuk itu ada atas sesuatu yang ada di nyamuk. Apa itu yang di atas nyamuk? Ya kutunya nyamuk. Nyamuk kecil, kutunya lebih kecil lagi. Makanya diartikan yang lebih kecil. Ya, kalau ada seorang bapak atau ibu yang ada kutunya, berapa perbandingan kutu dengan badan? Nah, kutunya nyamuk betapa kecilnya. Nah, kalau sekarang mah ya COVID-19 lah gitu ya. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Semuanya gampang-gampang saja. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, dan kita yakin keimanan ini adalah akan terbawa sampai di akhirat. Maka kita harus memelihara nikmat sehat iman dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas persaudaraan kita. Nah, kualitas persaudaraan yang terganggu betul saat ini. Ibadah masih jalan walaupun jaga jarak. Tidak ikut fikih madhab yang 4, tidak. Nggak akan ada yang membela. Coba yang madhab Syafi'i ini jaga jarak, ini madhab siapa? Duka teuing atuh madhab dari mana? Makanya ada orang yang berkata ini madhab WHO. Emang realitanya begitu ya. Tapi ada yang tersinggung enggak ya kalau disebut, kalau ada orang yang menyatakan madhab WHO? Ini saya juga ikut dengar orang, ya bukan saya nih. Ketika mendengar begitu, ya juga. Ya mudah-mudahan kembali kepada kaidah ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Bila tidak tercapai semuanya, jangan ditinggal semuanya. Tidak tercapai kesempurnaan ibadah secara kuantitatif, jangan dijauhi nilai. Ada orang yang sholat, kemudian ada yang mendekat menjadi makmum, langsung itu yang dimakmumi menjauh itu. Karena takut yang bermakmum kepada dia menyebarkan virus. La haula wala quwwata illa billah. Segitunya ini sedang menghadap kepada Allah. Dan saya alhamdulillah masih diberi oleh Allah nikmat sehat dan nikmat isi pengajian di beberapa subuh yang rutin. Saat sholat subuh jaga jarak, saat ta'lim juga jaga jarak, selesai ta'lim sarapan bersama tidak ada jarak dan tidak ada masker. Ya gimana mungkin makan sambil pakai masker katanya.
biasa. Beres pengajian ya kumpul disediain makan di masjid, itu udah biasa. Kalau begitu maka ini sebetulnya apa yang kita lakukan ini banyak yang tidak rasional. Rasio tidak selalu menerima, paham tidak, iman tidak, dan gak teringat lah ke rumahnya ya. Ya Allah, ya Allah, ini realita. Dan itu saya di beberapa tempat dalam waktu makan biasa berdekatan. Ya kita harus kembali. Islam itu tadi kan kalimatnya akmaltu, sempurna, memenuhi keperluan akal, keperluan jasad, keperluan qalbu. Itu adalah Islam. Dinan keperluan orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang seluruh dunia itu akmal. Dan di Brunei rajanya langsung sudah mengumumkan di hadapan masyarakat, kita bersyukur kepada Allah diselamatkan dari COVID-19, sehingga di sini tidak ada lagi aturan harus pakai masker, harus pakai jarak. Itu di Brunei sekarang. Yang bicara rajanya langsung. Alhamdulillah, dengan cara apa? Quran yang dilepas kata dia. Ya, kalau baca Quran terus virusnya juga ikut zikir. Jadi kita sekarang meningkatkan komunikasi dengan Al-Quran, insyaallah. Hamba-hamba Allah pada cukupnya waktu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alim, Allah wa syahadati la ta'ala. Hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Engkau yang menanamkan ke dalam tubuh kami nikmat iman. Kami beriman ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, tiada yang memberikan keselamatan kepada kami selain Engkau, tidak ada yang memberikan kesehatan kepada hamba-hamba yang saat sedang sakit selain Engkau. Rabbana ya Tuhan kami, berikan ya Rabbana kesembuhan kepada semua hamba yang saat sedang menderita sakit. Sembuhkan mereka ya Allah dari penyakit lahir dan batin, penyakit perasaan dan pemikiran dan keyakinan. Banyak sekali ya Rabbana penyakit yang mengganggu keyakinan. Banyak sekali ya Allah ahli ibadah kehilangan khusyuk akibat ditakut-takuti oleh berita. Ilahna ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami. Kami lemah ya Allah. Saat ini masyarakat di dunia lemah ya Allah. Berikan ya Allah kepada kami kekuatan iman, kekuatan bekerja, kekuatan beramal, dan kekuatan persaudaraan yang dihias dengan sayang, menyayangi, cinta, mencintai karena Engkau. Allahumma rabbana seperti berbas Anbil basa ya Allah, Ishfi mardana, Ishfi mardana, Ishfi mardana muslimin. Ya Allah, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang menciptakan manusia dan tidak ada menjadi ada. Kini banyak hamba-hamba yang sedang dalam keadaan menderita kurang sehat jasadnya, menderita kurang mendapatkan rezeki, menderita kurang lapangan amal, menderita ketakutan, stres. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, subhanaka ya Rabbana wa ta'ala ya ta'ala, berikan kepada kami ya Allah kenikmatan iman dan istiqamah. Rabbana ya Tuhan kami, dengan peristiwa ini banyak hak-hak anak-anak kami yang terganggu, tidak mampu kami penuhi. Mereka tidak belajar sebagaimana mestinya. Anak-anak kecil yang tidak mengenal
belajarnya 1 jam, bermainnya berjam-jam. Bila kami mohon nanti di akhirat, membuat kami tidak mampu mendidik mereka karena kondisi seperti ini. Kami mohon jangan kau biarkan nanti di akhirat anak-anak kami, keturunan kami mendakwa kami, menuntut kami. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya Allah, ya Ilahana, pertemukan kami dengan semua anggota keluarga kami di akhirat dalam surga-Mu, ya Allah. Pertemukan kami, ya Rabbana, dengan hamba-hamba yang beriman pada-Mu di akhirat dalam naungan rahmat dan ridha-Mu, dan berikan kepada kami iman bertemu dengan Rasul-Mu. Ya Allah, siapapun di antara kami yang saat ini sedang menderita sakit dan jauh dari masyarakat, jauh dari manusia karena aturan seperti itu, berikan kepada mereka, ya Allah, nikmat berkomunikasi dengan pencipta manusia, yaitu Engkau, ya Allah. Allahumma Rabbana, ketika mereka jauh dari keluarga, berikan kepada mereka nikmat berkomunikasi dengan Engkau, ya Allah. Tanamkan kepada mereka nikmat surga, dan manakala mereka menghembuskan nafas terakhir jauh dari keluarga, tidak ada yang membimbing membaca kalimat tauhid. Kami mohon, ya Allah, hamba-hamba yang sudah pernah mengatakan la ilaha illallah, berikan kemudahan untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah saat menghembuskan nafas terakhir. Ya Allah, kami sangat takut sekali tidak mendapatkan husnul khatimah. Takut sekali Allah terancam dengan su'ul khatimah, karena kondisi dari waktu ke waktu semakin membebani kami. Allahumma innaka antal muyassir, la muyassira illa anta. Engkau lah, ya Allah, yang maha kuasa memberikan kemudahan, melepaskan kami dari berbagai kesulitan, memberikan kepada kami kemudahan dalam segala hal. Allahumma rahman rahim, yassir lana kulla asir, fataysirul asir alaika yasir. Ya Allah, ya Rabbana, pertemukan kami di akhirat dengan guru-guru kami yang sudah mengajar kami menuju ridha-Mu. Dan ya Allah, di antara guru-guru kami juga semakin banyak yang sedang dalam keadaan sakit, berikan kepada mereka, ya Allah, nikmat sabar, nikmat taqarrub kepada-Mu, ya Allah. Dan apabila mereka akan mendekati ajal, berikan kepada mereka nikmat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah apa yang dapat disampaikan, lebih menimpakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.